Iman tanpa perbuatan itu seperti naik perahu, ada dayung kiri dan dayung kanan, betul ya? Di awal, biasanya teman-teman tuh ingat khotbah di awal masa akhir gitu ya. Jadi nggak mungkin hidup kita punya iman tapi nggak ada perbuatan. Dayung kiri tanpa dayung kanan. Nah saya mau menambahkan sedikit, kita step further gitu ya, kita lebih dalam lagi gitu ya. Setelah kita ada dayung kiri, dayung kanan, saya ingat banget tiba-tiba pas saya ngelihat khotbahnya, materinya Bang Fedi gitu ya, saya teringat bahwa selain kita sudah punya dayung, kita butuh keberanian. Di sini ada yang mungkin sudah pernah ke Danau Toba gitu ya, itu panjangnya 100 km. Bogor Jakarta aja cuma 60 gitu ya. Panjangnya 100 km, lewati berapa kabupaten gitu ya. Lebarnya 30 km, itu Danau Toba, satu danau terbesar di Indonesia atau di dunia malah gitu ya. Dan dalamnya, pas saya diceritain, dalamnya itu 503-508 meter. Saya kalau berenang itu paling jauh aja 3 meter itu ya. Kalau di tempat saya berenang bisa 1,3 meter. Umumnya 2 meter lah, cincai gitu ya. Kebayang, pas saya turun ke sana gitu ya. Jadi waktu itu Danau Toba itu ada beberapa kabupaten. Ya, saya sempat ke Bea-Bea, tapi sempat saya nginep di sebuah hotel. Dan situ ada tempat kayaking gitu ya. Ini pertama kali saya kayaking. Itu sepertinya gampang gitu ya. Teman saya ngajakin jalan mendayung sebagai berdiri. Wah saya belum sanggup, ilmu saya belum sesakti itu gitu ya. Itu teman-teman kelihatannya gampang. Tapi pas naik itu langsung goyang gitu. Oleng gitu. Dan kebayang dalamnya, kalau kolam renang sih enak 2 meter, 3 meter gitu ya. Masih bisa panggil-panggil orang. Ini kapalnya tenggelam 500 meter lebih. Kebayang ya. Panjangnya berapa? 100 km, lebarnya 30 km. Dalamnya 500 meter lebih. Gimana nggak deg-degan tuh ya. Pas ini saya turun aja dibantuin gitu turun ya. Ini lagi berpose aja lagi gaya. Tapi saya mau saksikan bahwa ternyata selain kita punya keahlian mendayung gitu ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Ada iman, ada perbuatan. Ada sayap kiri, ada sayap kanan gitu ya. Itu puji Tuhan. Tapi kita harus moving further. Kita harus melangkah lebih dalam lagi. Kita butuh apa? Keberanian. Nah saya bacakan ini ya. Seperti mendayung kayak di Danau Toba. Oh, dulu saya suka baca puisi, sekarang udah bertobat jadi nggak baca lagi gitu ya. Saya bacain aja ya. Jadi waktu saya ingat, waktu teman-teman mungkin ada yang pernah sama-sama di Gedung Kuning dulu ya, di Surya Kencana gitu ya. Sering banget saya melayani sebelum bawa firman baca puisi gitu ya. Nah ini saya bacakan aja sedikit ya, tapi intinya memang kurang lebih seperti ini. Seperti mendayung kayak di Danau Toba, hidup bukan hanya soal menjaga keseimbangan, tetapi keberanian untuk melaju menuju keindahan yang Tuhan sediakan. Kalau saya nggak berani, nggak menikmati tuh indahnya Danau Toba luar biasa gitu ya. Sebab pemandangan terbaik tidak terlihat dari tepian. Demikian juga iman, bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk disaksikan. Agar orang lain melihat kasih-Nya dan menemukan jalan kepada Kristus. Nah hidup kita sudah diberkati Tuhan, sudah mengalami pertukaran, sudah mengalami iman tanpa perbuatan mati, sudah mengalami kehidupan, ada buah dalam hidupnya dia. Tapi bagaimana sekarang buahnya itu disaksikan, hidup kita dimakan oleh orang lain, manisnya, segernya hidup kita, buah-buah kita banyak, buah-buah kita nyata. Sehingga ketika mereka bersentuhan dengan kita, berdiskusi dengan kita, ketemu dengan kita, hidup mereka akan merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan kita. Dunia boleh banyak masalah. Sekarang saat-saat ini ekonomi tidak baik-baik saja, gitu ya. Mungkin kelihatannya baik, belum naik aja, gitu ya. Belum naik aja Pertalite gitu. Ya. Saya yakin ke depan gak usah dinubuatkan akan ada masalah. Tapi justru disitulah pintu makin terbuka lebar untuk firman diberitakan. Kenapa? Karena gunung-gunung boleh bergoyang, tapi firman Tuhan tetap. Artinya apa? Kita yang berdiam dalam firman Tuhan. Ekonomi tidak akan menggoncangkan kita. Masalah politik tidak akan menggoncangkan kita. Justru bagaimana hidup kita menjadi kesaksian dalam dunia yang semakin gelap. Nah saya optimis banget gitu ya. Ketika kita yakin, kita mengalami Kristus. Masalah pasti datang, gak usah didoain. Tapi disitulah kita gitu ya. Saya hari-hari ini ketika saya tadi nyanyi, saya diberkati dengan pujian lagu-lagu tadi gitu ya. Pujian penyembahan. Bahwa memang hari-hari ini Tuhan itu luar biasa memberkati kita. Saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam kehidupan rohani saya semakin bertumbuh. Dalam bisnis saya, Tuhan
saya bisa nangis gitu ya. Ini kok klien tuh datengin saya gitu, bukan saya cari klien, datengin saya gitu. Dan saya nggak pernah khawatir, saya percaya bahwa ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan, tidak pernah Tuhan akan berhutang buat kita. Tidak pernah Tuhan akan meninggalkan kita. Ketika kita berjalan dalam relnya Tuhan. Ketika kita berjalan dalam relnya Tuhan. Nah, tantangannya, mari kita berjalan dalam relnya Tuhan. Next slide. Ada suatu pernyataan dari Cameron gitu ya, bagus, seorang hamba Tuhan muda, ya sekarang udah tua sih. Nah ini dia, saya baca bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita yakin akan keselamatan yang Tuhan kasih, ya. Kalau kita yakin bahwa memang Yesus itu mampu menyelamatkan yang berdosa, mampu menghidupkan yang mati, kita belajar di sekolah, dapat informasi gitu ya. Kita belajar dari para motivator, kita belajar dari buku-buku, kita menjadi terinspirasi. Tapi saya yakin kalau kita percaya kepada Yesus, enggak sekedar informasi, enggak sekedar inspirasi. Saya berkali-kali mengatakan ini. Di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada kebangkitan Kristus, Dia yang mati buat saya, Dia bangkit buat saya. Hidup saya ditransformasi. Hanya ada dalam Kristus, hidup kita mampu diubahkan. Hidup yang gak punya pengharapan. Hidup yang gak punya tujuan. Jadi tujuannya jelas. Nah kalau kita yakini ini, kita menghidupi ini, kita menyelami ini, kita soaking ini gitu ya. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. If you had the cure to cancer, wouldn't you share it? Yeah? You have the cure to death, get out there and share it. Bahasa Indonesia sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Jika Anda memiliki obat untuk kanker, bukankah Anda akan membagikannya? Anda memiliki obat untuk kematian, keluarlah dan bagikanlah. Kalau kita tahu nih, obat untuk penyakit kanker, wah sampai sekarang kan masih dicari gitu ya. Kita akan berapi-api akan cari, ya saudara-saudara kita informasikan, teman kita kasih tahu, inilah obatnya gitu ya. Obat kanker yang mujarab gitu. Kita akan kasih tahu ke semuanya mungkin orang. Hati kita begitu burn, begitu menyala gitu ya. Begitu on fire, begitu berapi-api. Nah sekarang Tuhan katakan apa? Ketika kita mengalami Paskah itu dalam hidup kita. Apakah api yang sama gitu ya. Untuk mengatakan kepada dunia ini ada obat untuk kematian. Kematiannya bukan kematian sebentar, kematian yang kekal. Kematian bukan 10 tahun, kematian yang selamanya. Kematian yang kekal. Bagaimana di luar sana kalau mereka belum mengenal Tuhan. Nah makanya kita kalau Tuhan izinkan hari ini bersentuhan dengan teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Kita minta Tuhan beri kepekaan. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita support ke mereka, gitu ya. Supaya lewat jalan apapun kita ketemu, itu jalan untuk membawa kepada Tuhan. Saya berdoa di dalam ngajar-ngajar saya gitu ya, ketika ada yang sakit gitu ya, saya ngajar S2, saya berani stop gitu ya, ketika ada yang menceritakan bahwa, saya kaget banget, itu kuliah memang ngeri banget gitu ya. Bapaknya meninggal masih datang kuliah gitu ya. Tapi online sih memang ya. Tapi waktu itu saya sampai, kita udah berhenti dulu kuliahnya sebentar, kita doakan dia. Karena saya percaya kita ngajar itu bukan cuma transfer ilmu. Kita belajar itu transfer empati kita transfer iman kita transfer apa yang kita miliki, iman kita kepada dia. Karena kita tahu someday kita akan menua itu. Jadi jangan lepaskan iman kita dari kehidupan kita, keseharian kita. Kesaksian kita nggak bisa kita lepaskan dalam keseharian kita. Nah teman-teman ayo, bagian apapun, ketika kita ngajar, ketika kita kerja, ketika kita jaga toko, kita dipertemukan orang yang putus asa, kita dipertemukan dengan orang yang nggak punya tujuan, kita dipertemukan dengan orang yang sakit-sakitan, itu pintunya. Ya, itu pintunya. Itu pintunya. Next slide. Dan hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Saya ambil dari konteks Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Ini konteksnya doa jemaat, ya. Biarpun yang nanti ayat hafalan kita atau ayat konteks kita Kisah Rasul 4 ayat 31, ya. Tapi kita mau baca sedikit mundur gitu ya, dari ayat 29 sampai 31. Saya bacakan. Perikopnya doa jemaat. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, ya, mereka mengancam para rasul gitu ya. Seperti Yesus pun sudah mati waktu itu ya, sudah disalibkan tapi sudah bangkit dan sudah naik. Dan berikan kepada hamba-hambamu keberanian. Ya, justru ketika ada ancaman, doanya bukan Tuhan hanya jagai aku, lindungi aku gitu ya. Itu bagus gitu ya. Tapi itu luar biasa, doanya adalah berikan aku keberanian. Ketika di tengah krisis, kita berdoa Tuhan, berikan aku keberanian untuk memberitakan
firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakan tanda-tanda mujizat-mujizat dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Kita berdoa ketika kita memberitakan Injil, ada mujizat yang terjadi. Dan ketika mereka sedang berdoa, nah ini memang ketika kita bisa berani bersaksi. Yang pertama kita mengalami Kristus. Yang kedua memang kita berdoa gitu ya, kita butuh kuasa. Teman-teman mungkin ada yang pernah baca bukunya Reinhard Bonnke gitu ya, Penginjilan dengan Api. Memang menginjili tanpa api Kristus, itu nggak mungkin ada boldness, nggak mungkin ada keberanian. Tapi kalau ada api Kristus gitu ya, kita berdoa, dikatakan di situ goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya di sini semua yang percaya Yesus, semua di sini penuh dengan Roh Kudus. Cuma kelanjutannya kalau di sana lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Minggu lalu kita sudah belajar tentang iman dan perbuatan mati. Kita sudah belajar menolong orang, ngasih sesuatu makanan, ngasih sesuatu, itu bagus, itu perhatian. Aksi sosial itu bagus, itu pintunya juga. Ya. Karena metodenya sederhana, berdoa, berkati, baru beritakan, kan begitu. Ya. Berdoa, berkati, beritakan. 3B gitu ya, simple. Gitu ya. Ketika kita sudah membagikan berkat gitu ya, baru kita tanya apa yang kita bisa doakan. Intinya ujungnya adalah memberitakan firman Allah. Karena kita bukan panti sosial. Kita bukan yayasan sosial. Ya. Kita melangkah lebih lanjut. Tapi kita melangkah bakti sosial, donor darah itu puji Tuhan. Sebentar lagi donor darah ya, bulan depan. Saya juga lagi semangat nih. Ya. Ini karena kedua kali nanti bulan Mei ini saya donor darah juga gitu ya. Selama ini entah nggak berani, entah pernah gagal gitu ya. Jadi putus asa. Ya, tapi tahun ini banyak Tuhan lakukan yang beda gitu ya. Banyak yang baru dalam hidup saya. Hari-hari ini Tuhan tambahkan saya lebih mengenal Tuhan. Dan ketika mengenal Tuhan lebih sehat juga hidupnya, gitu ya. Lebih sehat hidupnya, sehat jasmani dan rohani maksudnya. Next slide. Ya karena ini promosi ya minggu lalu, istri saya belum pernah fitness gitu ya. Nah ini bareng-bareng saya fitness kita berdua, ini baru kali kedua. Kalau saya dulu udah sering fitness waktu di fitness di Semanggi gitu ya, tapi semenjak Covid bablas anginnya gitu ya. Nah ini mulai bertobat lagi gitu ya, karena ini sudah maju 3 meter, 3 cm udah bahaya gitu ya. Kita harus sehat gitu ya, supaya Tuhan bisa memakai kita lebih lanjut. Kisah Rasul 4 ayat 31, ini saya ambil sama dengan yang tadi, cuma ada penekanan yang berbeda. Dari BIMK, saya bacakan ya. Sesudah mereka selesai berdoa, ya, entah doa Sabtu kita atau entah kita berdoa pagi-pagi gitu ya. Kalau di sana waktu itu Kisah Rasul berdoa, tempat mereka berkumpul tuh goyang. Ada manifestasi fisik, goyang tempatnya. Kalau kita udah takut, wah gempa ini kayaknya gitu ya. Ada goyang gitu ya, dan mereka semua bukan cuma penuh. Mereka semua apa? Dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Dan mereka mulai berbicara dengan berani sekali tentang berita dari Allah. Kalau ingat ya cerita tentang Yesus di mana mengalami pencobaan berapa hari? 40 ya. Ketika awal Yesus udah dipenuhi Roh Kudus, dia sudah waktu itu dibaptis secara Yohanes gitu ya, ada merpati turun, sudah penuh Roh Kudus, kemudian dia 40 hari, kemudian setelah dia 40 hari dikatakan bukan penuh Roh Kudus lagi. Di awalnya dikatakan penuh Roh Kudus, di akhirnya dikatakan dikuasai oleh Roh Kudus. Ada perbedaan manifestasi, ada perbedaan kedalaman, ada perbedaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan kita, Roh Kudus yang punya inisiatif awal dalam hidup kita. Jadi penuh itu bagus. Tapi bagaimana bukan cuma penuh, tapi dia yang menguasai kita. Dia yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Dia menjadi Tuhan atas roh saya. Saya lagi belajar hari-hari ini gimana supaya roh saya bisa lebih tinggi daripada logika saya. Karena kadang-kadang kita belajar firman, belajar pengetahuan akan Tuhan, tapi roh kita diabaikan. Gitu ya. Harusnya kan urutannya roh yang memimpin, jiwa yang mengikuti, dan tubuh yang melakukan. Harusnya urutannya demikian. Gitu ya. Saya lagi belajar lagi buku-buku klasik gitu ya, teman-teman kalau mau minjem buku Watchmeni gitu ya. Bagaimana hidup kita dipenuhi Roh Kudus, roh kita digerakkan, roh kita yang menuntun. Roh kita yang semakin bertumbuh dan semakin besar dan semakin peka akan kebutuhan Roh Kudus. Itu lebih enak lagi ya. Ketika nanti kita lagi banyak cerita, kita sudah pernah dengar gitu ya. Ketika kita lagi naik taksi atau naik apa,
Tuhan bisa bicara, ini tukang taksinya lagi butuh apa, kita doakan. Pemberitaan Injil akan lebih beda kalau kita peka sama Roh Kudus. Saya lagi melatih ini, teman-teman ayo kita melatih ini. Kita di sana lagi pemuridan juga, saya juga lagi belajar gitu ya. Kita pemuridan cowok-cowok juga pemuridan gitu ya di Gading Serpong gitu ya. Dan kita mulai belajar. Ternyata Tuhan bisa bicara dan Tuhan masih bicara gitu ya. Banyak saksi nanti di lain kesempatan ketika bicara tentang Roh Kudus bicara gitu ya. Nah, hari ini kita balik lagi ke ayat yang tadi. Kalau hidup kita dikuasai Roh Kudus atau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Bukan hanya dituntun oleh pengetahuan kita. Pengetahuan bagus, tapi itu harus tunduk kepada Roh kita. Nah, dikatakan di sini, mereka semua dikuasai oleh Roh Allah. Nah, ketika hidup kita dikuasai Roh Allah, otomatis gitu ya, kita nggak usah takut, kita akan mulai berani bicara tentang Allah. Kalau kita bicara, aduh mau kesaksian apa yang bisa saya saksikan dalam hidup saya? Gitu, apa yang bisa saksikan hidup saya? Ekonomi saya terbatas, gitu ya. Apa yang saya bisa saksikan? Pendidikan saya terbatas. Tapi saya teringat gitu ya satu perkataan dalam bahasa Inggris, little is much when God in it. Gitu ya, bahasa Indonesianya apa itu? Sedikit itu banyak kalau Tuhan ada di dalamnya. Sedikit itu banyak kalau Tuhan ada di dalamnya. Little is much when God in it. Ingat ya kisah 2 Raja-Raja ayat 4. Baca di situ ya, kisah Elisa dan janda. Ini Tuhan mau memberkati kamu nih. Kamu punya apa? Janda ini ngomong apa? Aku nggak punya apa-apa. Tapi, ya, puji Tuhan loh. Ini biarpun udah semuanya gitu ya. Seperti kita kan, Tuhan mau panggil kita. Aduh Tuhan nggak punya apa-apa gitu ya. Aku nggak punya apa-apa, tapi ya puji Tuhan ada tapinya. Tapi aku ada sebotol minyak ya, zaitun. Sebotol kecil minyak zaitun. Dan waktu itu ketika Nabi Elisa mendengar itu, sini, pinjem tetanggamu tempayan-tempayan yang gede-gede, ya. Dia pinjem tempayan-tempayan gitu ya, anaknya sudah datang, bantuin dan dituangkan yang sedikit itu. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, a little oil, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya tidak terlalu signifikan kelihatan bahwa itu kecil. Nah, ketika dituangkan minyak itu, gitu ya, wah itu kok jadi penuh, dituangin lagi. Oh jadi penuh lagi gitu ya. Airnya banyak banget. Dan kapan itu stop? Ketika Elisa mengatakan, ayo mana ada lagi enggak? Oh ini ada botol pualam besar yang terakhir. Ya, ayo dimasukin, karena ini terakhir udah stop gitu ya. Nah jadi dalam hidup kita, 5 roti 2 ikan gitu ya. Little is much gitu ya. Kalau kita mau persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan katakan Tuhan gak punya apa-apa. Itu Tuhan di dalam kita itu lebih besar daripada segala sesuatu. Orang dunia mencari itu, kuasa. Orang dunia pusing kalau ada kerasukan, kesurupan. Kalau kita ada kerasukan, puji Tuhan nih, kesempatan. Ya. Kesempatan. Benar, kita nggak perlu undang pendeta, apalagi Bang Mangatas jauh-jauh, Bang Fedi jauh-jauh. Ada tetangga kita yang kemasukan setan gitu. Ajukan diri, saya boleh nggak doakan? Hari-hari ini orang makin belajar teknologi, ilmu pengetahuan, tapi justru yang kayak gini-gini mereka kurang sekali. Padahal gereja Tuhan kelimpahan dengan itu, kelimpahan dengan kuasa. Jangan sampai kita hanya jago kandang sendiri gitu ya. Next slide. Next slide. Habis itu saya ada 2 quiz, 2 pertanyaan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Bersama Allah. Kenapa kita berani bersaksi? Karena kita nggak sendirian. Kita bersaksi bersama Allah. Kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ini bukan cuma bisnis kita jadi berkat gitu ya, bisnis kita tambah gede omsetnya gitu ya. Tapi ini juga ayat bicara, saya percaya, untuk kita menjalankan amanat agung. Amanat agung semua kita. Saya mau nanya ke teman-teman semua. Di sini orang dunia, di dunia ini, di planet bumi gitu ya, di globe, di bumi ini, semua manusia banyak sekali, bukan semua ya, banyak sekali manusia yang mencari Allah. Kalau kita lihat dari seberang tetangga kita, mereka sampai bela-belain jual kambing, jual tanah untuk mereka ke Mekah, betul? Naik haji. Karena bagi mereka itu jalan menuju surga. Mereka belum punya kepastian. Sedangkan di sini semua punya kepastian. Dunia tidak bisa memberi kepastian.
Agama tidak bisa memberi kepastian. Tapi Yesus bisa memberi kepastian. Berapa juta kalau kumpul di sana? Bisa 2-3 juta sehari. Mereka keliling Ka'bah. Di Indonesia, perayaan Natal paling gede paling di Gelora Bung Karno kali ya, 120 orang, 120.000. Itu udah banyak banget gitu ya, 120.000. Pernah datang ya, pasti pernah datang lagi, apalagi pernah nikmati ya gitulah ya, menikmati perjamuan kudusnya teman kita pendeta hamba Tuhan yang sudah dipanggil itu ya. Mereka tiap tahun langganan pasti Gelora Bung Karno. Itu saya geleng-geleng itu miliaran tiap tahun gitu ya. Tapi tahukah saudara, ada yang lebih besar daripada itu. Mereka mencari Allah. Di mana yang lebih besar daripada mereka ke Mekah? Di mana ada orang mencari Tuhan? Kita lihat gambar ini. Ini mungkin teman-teman baru pertama kali hari ini mendengar tentang gambar ini. Ada di mana ini? Ada di mana ini? Belum kelihatan, gitu ya. Ada di mana ini? Saya bacakan. Ada yang namanya perayaan orang India. Ya. Kalau baca nanti di Google, jangan Google sekarang ya, atau lihat di TikTok nanti ya. Ada namanya perayaan Hindu, ya, namanya Kumbh Mela. Berapa orang mereka berduyun-duyun berkumpul mencari Allah yang bagi mereka bisa menyelamatkan mereka, bagi mereka, gitu ya. Asumsi dan anggapan mereka. 400 juta ambil bagian dalam festival Hindu besar-besaran. Kenapa mereka begitu eager? 400 juta, ya bisa aja sih, karena India itu MM-an betul ya, rakyatnya betul gak? Miliaran. Ketika mereka tuh ngapain sih? Mereka bukan iseng loh itu, ya. Karena mereka haus akan keselamatan, haus akan kehidupan yang kekal. Semua belum ada yang pasti di luar Kristus. Pertanyaannya, kalau kita sudah punya yang pasti, kenapa kita diam? Betapa jahatnya kita. Makanya Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Teman-teman mahasiswa, teman-teman pekerja, mari kita beritakan Injil. Karena kita tahu ada kepastian dalam Kristus. Ada kepastian dalam Kristus. Ada kepastian dalam Kristus. Saya punya kuis yang terakhir sebelum saya tutup. 5 menit, 10 menit terakhir. Ini ada gambar siapa ini? Ada yang tahu? Saya kuis di mana-mana belum pernah ada yang tahu gitu ya. Ada yang tahu? Nggak boleh di Google Lens kemudian dicari, nggak boleh ya. Anak sekarang pinter-pinter. Foto Google Lens gitu ya. Ada yang tahu? Saya yakin hampir nggak ada yang tahu. Ya, saya keliling kemana-mana ya. Saya keliling sampai NTT, sampai ke sampai ke Siantar semua, ya. Bulan depan saya ke Medan lagi nih, gitu ya. Hampir nggak ada yang tahu. Siapa dia? Dia guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Namanya siapa? Next slide. Namanya Edward Kimball. Siapa? Guru sekolah minggu yang setia. Bukan orang yang ternama, terhebat, seperti Bang Mangatas yang luar biasa, Bang Freddy yang luar biasa. Dia sepertinya hanya sepertinya ya, hanya guru sekolah minggu yang setia. Dan apa yang dilakukan? Edward Kimball menginjili seorang anak muda di toko sepatu, namanya D.L. Moody. Ini saya kasih judul 5 menit terakhir, The Impact of One Life. Dampak dari satu orang yang diubahkan Tuhan. Ketika ada seorang guru sekolah minggu, saya kan hanya guru sekolah minggu. Manakah saya bisa mengubah bangsa-bangsa? Kata siapa? Kalau kita setia melakukannya bukan dengan paksaan, kita melakukan dengan panggilan Tuhan. Kita jadi guru sekolah minggu yang setia. Dan dia membimbing D.L. Moody kepada Kristus di toko sepatu, di tempat D.L. Moody bekerja. Ini anak biasa, anak yang kelihatannya masih bandel-bandel, nakal, ya kayak gitulah ya. Sama kayak Gen X, Gen Z sekarang juga gitu ya. Kenakalan cuma beda, kalau sekarang kan nakalnya Mobile Legends gitu ya. Nakalnya dulu beda gitu ya. Next slide. Dan Edward Kimball mempengaruhi D.L. Moody. Dan D.L. Moody dari seorang guru sekolah minggu mengubah hidup seorang yang namanya D.L. Moody sehingga dia menjadi seorang penginjil dan mendirikan sebuah institut pembelajaran Alkitab. Dan dari seorang D.L. Moody dia menginjili jutaan orang. Dari jutaan itu ada satu orang yang namanya F.B. Meyer.
Jadi satu orang Edward Kimball, ada satu orang D.L. Moody. Dari satu orang D.L. Moody, ada satu orang F.B. Meyer. Next slide. Dari satu orang F.B. Meyer yang diubahkan. Jadi habis diubahkan Tuhan, D.L. Moody diubahkan Tuhan, diubahkan juga F.B. Meyer. Jadi pendeta akhirnya. Jadi penulis terkenal. Dan dari seorang F.B. Meyer, ada satu orang lagi diinspirasi namanya Wilbur Chapman. Jadi melalui pengajaran dia lewat tulisan-tulisan F.B. Meyer, ada satu orang Wilbur Chapman yang diubahkan Tuhan. Dan next slide, dari satu orang Wilbur Chapman, ada penginjil dan pemimpin kebangunan rohani. Dan lewat hidupnya Wilbur Chapman, ada satu orang yang dibimbing kepada Kristus namanya Billy Sunday. Siapa itu Billy Sunday? Next slide. Billy Sunday adalah pemain bisbol. Pemain bisbol, bukan pendeta, bukan penginjil, pemain bisbol. Tapi ketika dia dipakai Tuhan, ketika dia dipulihkan Tuhan, dia akhirnya mengadakan kebaktian besar. Akhirnya dia bertobat, jadi pendeta juga ujungnya. Dan akhirnya dia mempengaruhi satu orang yang namanya Mordecai Ham. Siapa itu Mordecai Ham? Dan satu orang, Billy Sunday, mempengaruhi satu orang Mordecai Ham. Nyambung. Dari siapa? Satu orang, Edward Kimball. Dan satu orang Mordecai Ham. Next slide. Ketika dia mengadakan kebaktian di Carolina Utara, ada satu orang anak muda umur 16 tahun yang tinggi badannya, namanya Billy Graham. Saya nggak pernah tahu nih, dari satu sini ada satu orang gitu ya, yang nangkep apinya Tuhan. Dan ada satu orang dari Mordecai Ham yang namanya Billy Graham. Next slide. Dan ketika Billy Graham bertobat, dia menjadi penginjil dunia. Jutaan orang dimenangkan buat Tuhan. Pertanyaannya, siapa satu orang yang Tuhan izinkan ketemu dalam hidup kita? Kalau saya kenang, ingat-ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya gitu ya. Saya dulu ketika waktu sama-sama bertobat, ketika teman-teman ada yang ketika pelajar gitu ya, ketika SMA saya dipanggil Tuhan, saya ditangkap Tuhan ketika SMA kelas 1. Kita saking berapi-apinya gitu ya. Berapi-apinya kadang-kadang berapinya berlebihan gitu ya. Karena berlebihannya saking hebohnya. Kita sebelum ujian aja kita doa dulu. Doanya di sebelah ruang kepala sekolah. Saking beraninya. Akhirnya semua kita dipanggil gitu ya. Tapi banyak kisah-kisah yang menarik gitu ya. Kita datengin komsel, kita datengin gedor-gedor tempat kos. Ada yang nggak datang. Ada yang bilang kalau bisa nggak ada, kasih tahu gitu ya. Banyak yang menghindar, banyak yang lari sama kita ketakutan melihat kita gitu ya. Kalau kita lewat, saya lewat, wah ini orang kudus lewat gitu ya. Mereka lagi lihat apa di handphone, di laptopnya mereka tutup gitu. Kita bisa tampil beda. Tapi bukan itu. Ya. Tapi saya lihat ketika ada satu orang gitu ya. Saya kalau mengingat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Mereka-mereka yang ketika SMA nakal, SMA lari-lari gitu ya. Kalau kakak pembinanya ngunjungin mereka sembunyi gitu ya. Bilang nggak ada begitu. Ya. Hari-hari ini saya melihat gitu ya. Mereka bisa jadi youth pastor yang melayani Tuhan. Bisa jadi pengusaha yang lebih besar daripada yang bisnis saya. Tapi mereka mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Satu orang tetangga kita yang kita injili. Satu orang anak sekolah minggu yang nakal, pendiam banget. Atau kebalikannya, ini nakal, ini pendiam banget gitu ya. Tapi hari-hari ini Tuhan bisa panggil jadi luar biasa. Tantangan buat kita, beranikah kita melangkah? Kalau kita pakai logika kita, wah ini kayaknya nggak ada tampang bisa dipakai Tuhan nih, males lah, penjahat banget nih gitu ya. Tapi hari-hari ini kalau saya bersaat teduh gitu ya, saya terus diingatkan Tuhan, ini Paulus saja yang begitu kejamnya gitu ya. Bisa jadi rasul yang luar biasa. Next slide, terakhir. Sebagai key takeaways gitu ya, ini mari kita renungkan sama-sama, 3 hal ini. 3 hal ini bawa pulang gitu ya. Yang tadi boleh lupa, 3 ini jangan pernah lupa gitu ya. Bahwa pertama ada the impact of one life. Betapa kalau kita berani bersaksi, ada dampak dari satu kehidupan yang diubahkan. Dan kita nggak pernah tahu Roh Kudus ujungnya bawa kemana. Mungkin dari situ ada satu orang wali kota nanti yang mengasihi Tuhan. Ada seorang bupati yang mengasihi Tuhan. Ada seorang dokter yang belum pernah canggihnya mengobati, karena itu pernah kita layani, kita nggak pernah tahu. Dan kita nggak pernah tahu juga waktu SMA kita melayani, sekarang jadi profesor termuda di IPB ya. Itu yang kita layani dari masih masa sekolah, dari nakal-nakalnya. Bang Darius saksinya. Jadi seorang profesor termuda di IPB. Kita nggak pernah tahu
yang kita layani, Roh Kudus ujungnya kemana? Maukah kita berani melangkah? Yang kedua, the Holy Spirit is the fire of God, for world evangelism. Roh Kudus adalah api Allah untuk penginjilan dunia. Penginjilan dengan metode yang canggih apapun, pasti nggak bakal bisa membuat bertobat. Yang membuat bertobat adalah Roh Kudus. Teman-teman boleh belajar banyak ilmunya, bisa menginjili dengan ilmu 5 jari, bisa menginjili dengan banyak hal, nanti di Komsel lah itu ya. Banyak sekali metode penginjilan. Banyak sekali metode penginjilan. Tapi ujungnya adalah kita butuh Roh Kudus. Yang membuat kita berani melangkah dan yang membuat bertobat. Yang ketiga, start to be bold in witnessing. Ayo kita peka, ini kita lagi, posisi kita apa saat ini? Mulailah berani bersaksi. Kenapa? Karena Paulus berkatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena dunia sedang sekarat. Dunia sedang tenggelam. Tantangannya cuma beda aja, gitu ya. Krisis 98, krisis 2008, I don't know krisis di depan, ya setelah COVID ini. Tapi justru itu semua Tuhan izinkan untuk jadi pintu supaya Injil diberitakan. Ingat, the impact of one life, dampak dari satu orang kita ubahkan. Teman sekolah kita yang dulu males banget, jangan pernah bosan ajakin Komsel. Saya ingat banget Komsel kita ada yang berbuah-buah sampai multiplikasi, tapi ada juga yang 2-3 orang itu lagi gitu ya. Tapi mungkin nanti kita akan mengenang itu. Ketika kita sudah jadi manajer, kita sudah jadi GM, orang yang dulu kita ajakin gitu ya, lu lagi gitu ya. Tapi ketika dia setia sampai sekarang, kita akan lihat buahnya. The impact of one life. Yang kedua adalah percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang mengubahkan saya dan mengubahkan yang di sekitar kita. Dan kita berdoa seperti rasul-rasul. Ketika firman diberitakan, ketika Injil diberitakan, ada mujizat terjadi. Jangan sampai nama kita karismatik, Injil karismatik, tapi tidak ada karismatiknya. Hati kita boleh bertambah misi, kita boleh tambah pintar, tapi jangan pernah lupa kita perlu kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, kita mulai saat ini. Biar Tuhan bukakan, Tuhan tuntun siapa target operasi saya. Hari-hari ini saya setiap momen hidup saya ikut fitness, ini momen saya untuk penginjilan. Tiba-tiba ketemu, nggak tiba-tiba sih, saya yakin semua Tuhan izinkan. Ketemu teman yang udah 28 tahun nggak pernah ketemu, gitu ya. Teman SMA, ketemunya di Gading Serpong. Dari agama seberang, gitu ya. Saya yakin nggak ketemu, kebetulan saya langsung minta handphonenya, kita langsung kontak. Karena setiap momen dalam kehidupan kita, ujungnya adalah bagaimana hidup kita menyaksikan Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau renungkan